Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Offering C 2019 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Intan Nurnilamsari dan 2 teman saya, yaitu Muta Mimatu Rosida dan Uswatul Iza. Kami akan mempresentasikan makalah teori yang berjudul Sumber Daya Pantai dan Laut. Presentasi yang pertama akan saya bawakan sendiri mengenai latar belakang pembuatan dari makalah teori yang berjudul Sumber Daya Pantai dan Laut. 3/4 luas wilayah Indonesia merupakan perairan. Itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Negara maritim tentunya mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Karena dari wilayah tersebut dapat dilihat bahwa perairannya lebih luas daripada daratannya. Tidak bisa dipungkiri, secara tidak langsung juga para nelayan itu bergantung pada sumber daya alam yang sudah ada di perairan. Jadi dapat dikatakan bahwa wilayah perairan merupakan salah satu sumber daya yang potensial di Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Karena di dalam wilayah perairan sudah terdapat beraneka ragam ekosistem, yang mana karena beragam ekosistem tersebut menjadikan sumber daya yang ada di dalamnya pun melimpah. Namun, banyak juga masalah yang terjadi yang bahkan dapat merusak ekosistem pantai dan laut itu sendiri. Mayoritas masalah itu ditimbulkan oleh kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Padahal, peranan sumber daya pesisir akan meningkat di masa mendatang untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional, regional, ataupun lokal. Jadi, untuk memanfaatkan wilayah dan sumber daya pesisir secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik kawasan tersebut serta masyarakat yang ada di sekitarnya juga. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi kita juga harus melestarikan sumber daya tersebut. Nah, untuk upaya pelestarian alam, salah satunya yaitu dengan memanajemen sumber daya yang ada di dalamnya dengan baik dan benar. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya Muta Mimatu Rosida akan melanjutkan presentasi mengenai bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Nah, kajian pustaka pada makalah teori kali ini yang pertama adalah mengenai manajemen sumber daya pantai, sumber daya laut, dan juga kerusakan pantai dan laut. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti mengelola atau mengatur. Sedangkan menurut beberapa pernyataan ahli, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang mengendalikan, merencanakan, mengelola, dan mengembangkan segala upaya serta mendayagunakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Manajemen sumber daya merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien untuk kesejahteraan bersama. Pengelolaan manajemen sumber daya pantai didasarkan pada pengelolaan masalah teknis, lingkungan, sosial, dan politik untuk menyelesaikan masalah pesisir. Nah, kesadaran dan sikap peduli lingkungan juga akan mempengaruhi penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah sumber daya pantai. Pantai merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, serta masih dipengaruhi oleh kedua daerah tersebut. Nah, berdasarkan garis pantainya, suatu wilayah pesisir pantai dibagi menjadi 2 macam, yaitu wilayah pesisir yang memiliki batas yang sejajar dengan garis pantai, dan juga wilayah pesisir yang batasnya tegak lurus dengan garis pantai. Nah, ekosistem pantai sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekosistem mangrove atau kakao,
Yang kedua adalah ekosistem padang lamun, dan yang terakhir adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem mangrove atau bakau. Ekosistem bakau memiliki fungsi ekologi, fisik, sosial ekonomis yang tinggi, yang mana semua komponen di dalamnya sangat penting untuk menjaga stabilitas keanekaragaman sumber daya wilayah pesisir dan mencegah terjadinya banjirop serta intrusi air laut. Nah, yang kedua adalah ekosistem padang lamun. Nah, padang lamun ini merupakan habitat yang potensial bagi seluruh sumber daya ikan, yaitu sebagai daerah asuhan, daerah pemijahan, tempat berlindung, dan sekaligus tempat untuk mencari makan. Padang lamun merupakan salah satu ekosistem pantai yang fungsi utamanya adalah sebagai pendaur zat hara nitrat dan bahan organik serta nutrien lain untuk berbagai biota laut. Yang terakhir adalah ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem ini merupakan ekosistem dengan keberadaan keanekaragaman biota dan sumber daya yang tinggi. Setiap komponen yang terdapat dalam ekosistem ini memiliki fungsi penting, sehingga antar komponen satu dengan yang lainnya ini memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Yang selanjutnya adalah sumber daya laut. Laut merupakan suatu wilayah air yang meluas di antara benua dan pulau-pulau yang ada di dunia. Ekosistem laut atau ekosistem bahari ini merupakan suatu ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan juga ekosistem pasang surut. Nah, kualitas perairan laut dapat mempengaruhi keanekaragaman sumber daya laut tersebut. Sumber daya laut dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati dan juga sumber daya non-hayati. Sumber daya laut ini diantaranya meliputi sumber daya perikanan, rumput laut, minyak, gas alam, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kerusakan pantai dan laut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Perkembangan industri yang pesat, pertambangan yang ekstraktif, dan meningkatnya urbanisasi pada daerah pesisir berdampak buruk terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup pesisir dan laut. Baik di daerah pesisir pantai maupun laut, banyak dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar lainnya. Selain itu, adanya aktivitas penambangan galian C pada pantai dapat mengurangi daya dukung pantai dalam mengurangi kekuatan ombak laut yang menerjang pantai. Nah, pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah diatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan kawasan pesisir diperlukan untuk menjaga dan melindungi struktur permanen yang ada. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari makalah teori manajemen sumber daya pantai dan laut. Nah, di sini kita akan membahas tentang potensi sumber daya pantai dan laut, kemudian kerusakan yang terjadi di dalamnya, kemudian hubungan antara ekosistem dan sumber daya di pantai dan laut, kemudian tentang manajemen akan sumber daya tersebut. Nah, yang pertama tentang potensi sumber daya pantai dan laut. Di bumi ini, 71% wilayahnya merupakan perairan laut, sehingga sumber daya laut juga melimpah. Nah, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara tepat agar dapat memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, tentang potensi sumber daya pantai dan laut tersebut dapat meliputi perikanan, rumput laut, terumbu karang, padang lamun, dan juga hutan mangrove. Kemudian kita bahas tentang penyebab kerusakan pantai dan laut serta dampak yang ditimbulkannya terhadap sumber daya yang dikandungnya.
Nah, secara umum, kerusakan yang terjadi di daerah pantai dan laut itu disebabkan oleh adanya kegiatan manusia. Kegiatan tersebut dapat berupa penggunaan kapal penangkap ikan pukat, penggunaan pesisir, pembuangan polutan, dan juga serangan spesies invasif. Nah, selain penyebab itu ada juga perubahan iklim yang ekstrim dapat mempengaruhi juga, yaitu dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut. Nah, di sini disebutkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari semua penyebab ini yang dapat menyebabkan kematian dan kepunahan biota laut. Kemudian tentang ekosistem dan sumber daya di perairan laut, tentang hubungannya, yaitu di ekosistem pantai dan laut itu kan beragam, maka keberadaan sumber daya yang ada di dalamnya itu juga melimpah. Kemudian sumber daya tersebut itu dapat bernilai ekologis dan juga ekonomis. Ekologis itu maksudnya dapat bermanfaat bagi lingkungannya, seperti sebagai habitat, sebagai penyumbang oksigen, dan juga yang lainnya. Sedangkan yang ekonomis itu seperti bisa dimanfaatkan manusia, seperti penjualan ikan, juga bisa laut itu sebagai sarana rekreasi. Kemudian ekosistem yang terdapat di laut dan pantai ini bisa berupa ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, dan juga padang lamun. Nah, ini merupakan sedikit gambaran tentang ekosistem terumbu karang seperti ini. Jadi banyak biota laut yang menjadikan terumbu karang ini sebagai habitat. Kemudian hutan mangrove, biasanya kita manfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan, bahan bakar, atau kayu-kayu untuk konstruksi atau sebagainya. Kemudian adapun ekosistem padang lamun, ini bisa kita lihat bahwa padang lamun itu seperti tumbuhan yang dimana dia mampu menyumbang oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan di dalam laut, seperti biota laut, ikan-ikan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bahas tentang manajemen sumber daya pantai dan laut. Nah, ini diupayakan untuk meningkatkan ekonomi dan juga mencegah kerusakan ekosistem. Potensi sumber daya pantai dan laut itu harus dikelola secara tepat agar mendapat manfaat yang optimal. Nah, pengelolaan wilayah tersebut itu diharapkan mampu meningkatkan ekonomi tanpa membuat kerusakan ekosistem sekitarnya. Dan pengelolaan sumber daya pantai dan laut itu diperlukan suatu aturan yang harus disepakati oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Nah, aturan tersebut itu bisa berupa tentang aturan penangkapan ikan, konservasi kawasan sekitar, budidaya biota laut, penebangan hutan mangrove, dan tentang kebersihan wilayah pantai dan laut. Nah, aturan ini itu harus disepakati oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan di wilayah ini. Kemudian antara lain pihak yang berkepentingan itu adalah pemerintah, perusahaan, nelayan, dan masyarakat pesisir. Oke, presentasi selanjutnya yaitu bagian penutup. Bumi merupakan planet yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan laut. Hal ini menjadikan potensi sumber daya pantai dan laut melimpah. Berbagai potensi sumber daya yang ada diambil dari pantai dan laut, yaitu contohnya terumbu karang, perikanan, rumput laut, padang lamun, dan hutan mangrove. Adapun penyebab terjadinya kerusakan pantai dan laut yang sebagian besar adalah karena ulah manusia yang merusak ekosistem alam. Manusia melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Akibat dari kegiatan yang merusak alam tersebut, ekosistem akan rusak. Keanekaragaman hayati laut menjadi berkurang dan bahkan punah. Aktivitas manusia tersebut juga dapat mempengaruhi iklim atau menjadikan iklim menjadi ekstrim yang dapat juga merusak wilayah laut dan keindahan laut. Pada ekosistem pantai dan laut yang beragam, menjadikan banyaknya sumber daya alam yang ada di dalamnya itu sangat melimpah.
Selain sebagai penyedia sumber daya alam, laut juga dapat dimanfaatkan sebagai penerima limbah serta penyedia jasa kenyamanan dan pendukung kehidupan. Bisa juga sebagai objek wisata yang juga dapat menambah devisa negara. Pantai dan laut mengandung potensi sumber daya yang bernilai ekologis dan ekonomis. Dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang tepat, potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai pihak yang berkepentingan mempunyai peran masing-masing dalam pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut. Tapi untuk menjaga kelestarian alam itu adalah tugas bagi semua masyarakat yang hidup di dunia ini, karena kita dan alam itu saling membutuhkan. Kemudian saran dari kami yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan alam, maka perlunya pembuatan peraturan yang tertulis tentang pelestarian sumber daya pantai dan laut. Tetapi juga harus menerapkan sanksi yang lebih tegas supaya tidak ada lagi masyarakat yang berani melanggar peraturan tersebut. Kemudian untuk mengembangkan potensi sumber daya pantai dan laut, maka perlunya adanya edukasi kepada masyarakat untuk dapat memanajemen wilayah pesisir tersebut agar dijadikan sebagai tempat objek wisata atau sebagai penghasil ekonomi, namun juga tidak boleh merusak alam itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.